Sebahagian daripada lakab-lakab maknawi dalam undang-undang ilmu badai, sebahagian daripada lakab-lakab maknawi dalam undang-undang ilmu badai itu namanya tauriyah. Dan dinamakan orang akan iham. Kenapa? Karena melengkapinya tauriyah di atas sangkaan iradah makna qarib. Sebahagian daripada lakab-lakab maknawi dalam undang-undang ilmu badai itu dinamakan dengan tauriyah. Ada juga orang yang menamakan dengan iham. Ini sama. Iham itulah tauriyah. Kenapa dinamakan iham? Karena banyak orang yang menyangka kalimat itu dengan makna qarib, bukan makna ba'id. Apa itu tauriyah? Wahuwa ayyudhkara lafdu lahu ma'nayani qaribun wa ba'idun wa yuradu ba'idun. Yang dikatakan dengan tauriyah adalah bahawa disebutkan akan satu lafaz yang baginya lafaz itu dua makna. Ada makna qarib, makna hampir, ada makna ba'id, iaitu makna jauh. Wa yuradu ba'idun, tapi dikehendaki kepada makna ba'id, makna yang jauh, bukan makna yang hampir. Contohnya, seumpama Ar-Rahmanu 'alal 'arsyin istawa. Dalam surat At-Taha. Bermula Tuhan di atas aras itu istiwa. Kalau makna qarib istiwa, maknanya bersemayam, duduk. Tempat Allah Ta'ala di langit. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna ba'id, istilah. Maknanya menguasai. Maka Ar-Rahmanu 'ala 'arsyin istawa, bermula Tuhan di atas aras itu istiwa. Makna istiwa di sini bukan makna qarib. Kan makna bersemayam, bukan makna duduk. Tapi makna istiwa di sini adalah makna istilah, makna yang ba'id, yaitu menguasai. Maka baik salah faham. Legatanya menunjuki tentang menyangkut ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsyin istawa. Karena dalam undang-undang ilmu badai ada namanya lafaz tauriyah. Sebahagian daripada undang-undang ilmu badai namanya adalah tauriyah. Apa makna tauriyah? Satu lafaz dua makna. Makna qarib dan makna ba'id. Maka bermula makna istiwa yang qarib itu istiqrar, menetap. Minum. Dan bermula maknanya istiwa yang ba'id itu istilah, maknanya menguasai. Berarti inan makna yang perle getanya, makna Ar-Rahmanu 'ala 'arsyin istawa adalah makna ba'id, yaitu istilah, menguasai. Maka ji baik talah hukum ni. Ramai orang ulama-ulama salafi 2020-nya yai pegah Allah Ta'ala-nya di langit. Ayat yang menduduki Ar-Rahmanu 'ala 'arsyin istawa. Allah di atas langit itu bersemayam. Tengok geduk-duk ini. Lega pergi langit. Nyan awak ulama salaf warbe 20, awak nyan kai pegah Allah Ta'ala-nya ka bertempat. Padahal dia katanya ka sama-sama terketahui wajib ba Allah adalah qiyamhu binafsi. Bermakna qiyamhu binafsi? Allah berdiri sendiri. Kiban mana Allah berdiri sendiri? Allah itu sombong, takabur. Kiban mana takabur? Allah makna tidak membutuhkan kepada orang, la yuhtaju ila mahal wa la yuhtaju ila mukhassis. Allah tidak berhajat kepada orang. Nonton ya. Empat. Pemana qiyamhu binafsi? Makna qiyamhu binafsi adalah Allah itu tidak berhajat kepada siapapun. Berdiri sendiri. Maknanya sombong, takabur. Hana perle kepada tempat, hana perle kepada mahal.
Maka ida pegah le katanya Allah Taala perle kepada mahal di atas langit. Padahal makna di atas langit itu adalah jihad ulu. Jihad ulu. Ada itanya nak rencana kena kalon Tuhan. Ulama-ulama salafi seolah-olah yang ke kalon Tuhan. Yang habagok bandum kon. Yang pegah le pengikut salaf. Yang pegah le pengikut salaf. Sedangkan ayat arsy istawa ini punya ulama salaf awaknya diserah makna istiwanya kepada Allah yang layak dengan Allah. Lagi terjadi surah Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya bagaimana istiwa Allah. Maka dijawab oleh Imam Malik, istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah maklum. Wa kaifiyatu majhulun. Namun cara istiwa Allah itu majhul, tidak ada yang orang mengetahui. Namun wasu'aluhu bid'atun. Orang yang menanyakan bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Jauhkan aku daripada perkara-perkara bid'ah. Lagi orang yang temanyong kiban Allah istiwanya. Itu ulama salaf. Ulama khalaf itulah ada lafai tauriyah dalam undang-undang ilmu bade. Maka rencana tanya kena kalon Tuhan. Mudro tanya hajit kalon. Mudro najit kalon dia. Tanya tak kalon ro mentang pakai wasitah. Pakai wasitah cermen baru jit tak kalon ro. Ka rencana kena kalon Allah. Mudro hajit tak kalon lam. Ka rencana kena kalon Allah. Ulangit ke dia kalon Allah. Karena Allah hilangit. Tahu dalil Ar-Rahmanu ala arsyin istawa. Padahal istiwa ini adalah satu lafaz dua makna. Ada makna qarib, ada makna ba'in. Konna gekeun syair. Iza nazala sama'u bi ardin qaumin. Apabila turunlah oleh langit dengan bumi kaum. Kiban makna apabila turunlah oleh langit dengan bumi kaum. Maka kalimat sama makna qariblah langit. Makna ba'id adalah hujan. Kalimat sama di sini idza nazala sama'u bi ardin qaum. Apabila turunlah oleh langit dengan bumi kaum. Menyo langit kai turun kena bumo, ka jatuh langit du bumo. Kau ka mati bandum dia. Maksud ini adalah makna sama di sini bukan makna langit, tapi makna sama di sini dengan makna ba'id yaitu hujan. Kon makna langit ini. Wahwa dan bermula dianya makna ba'id, makna istilah, makna istiwanya adalah menguasai, itulah maksud dalam ayatnya. Wahia dan bermula dianya lafai tauriyah buno dalam undang-undang ilmu bade, qismani itu ada dua pembahagian. Berarti dua pembahagian. Yang pertama mujarradah, yang kedua murasyahah. Apa itu mujarradah? Mujarradah adalah allati yang tidak disebutkan akan sesuatu daripada barang yang sesuai ia akan makna qarib. Hanya disebutkan sesuatu yang sesuai dengan makna qarib. Hanya disebutkan lagi contoh Ar-Rahmanu ala arsyin istawa. Hanya yang menunjuki bahawa Allah itu di langit. Dengan makna istawa inan makna duduk bersemayam kon. Hanya bahkan inan menunjuki makna ba'id. Karena iku ayat geme lahu man fis samawati wal ard wa ma bainahuma. Iku ayatnya. Bagi Allah, milik bagi Allah. Urang yang na dalam langit, urang yang na dalam bumi, wa ma bainahuma dan apa saja yang ada di antara keduanya. Menunjuki makna istiwa inan ada karinah yang menunjuki makna istiwa inan bukan dengan makna istikrar, tapi makna inan istilah menguasai. Karena tidak ada karinah yang menunjuki yang sesuai dengan makna qarib, makna istiwa. Namun ada juga tauriyah itu dengan makna murasyahah. Pembahagian murasyahah. Makna murasyahah ada disebutkan sesuatu makna yang sesuai dengan makna qarib. Seperti contoh was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangunkan akannya langit dengan tangan. Makna aidin makna qarib tangan. Makna ba'id kuasa dengan kekuasaan. Maka ini dua buah makna. Maka contoh was-sama'i banainaha
Berarti makna inan adalah makna tetap walaupun nia sesuai kepada makna qarib, tapi tetap inan tabuh makna ba'id. Wassamaa, dan langit kami bangunkan akannya langit biaidin dengan kekuasaan. Kon dengan tangan. Walaupun kalimat aidin ini nia tukang tunjuk makna aidinnya makna qarib. Nah yang persesuaikan dengan makna qarib iaitu banainaha. Karena bangun, waktu kita bangun rumah biasa mampu ngon tangan. Tapi maksud di sini karena itu lafai tauriyah tetap dengan makna aidin ini dengan makna kekuasaan. Maka yang perlu kita pegah be salah mufhum dalam ayat Ar-Rahmanu ala arsyin istawa. Kalimat istawa inan lafai tauriyah dalam undang-undang ilmu dalam undang-undang ilmu badi. Makna tauriyah satu lafaz dua makna. Ada makna qarib, ada makna ba'id. Tapi yang dimaksudkan adalah makna ba'id. Baik ada karinah yang menunjuki kepada makna ba'id ataupun tidak ada karinah yang menunjuki kepada makna ba'id. Hanya tetap hukum tetap wal muradu bil ba'id. Yang dikendaki di sini adalah ba'id. Pom na temayang. Kabeh terpegah-pegah tayo. Tuhannya bertempat, bersemayam di atas langit. Ana. Bek tabuh makna dengan makna roy. Menyo dalam usul fiqh, maka kalimat istiwa di sini dinamakan dengan kalimat tasyabuh. Tasyabuh terbagi, bagaimana tasyabuh? Menyo dalam usul fiqh, berarti kalimat lafaz-lafaz ada kalimat mutasyabuh. Kalimat tasyabuh terbagi kepada dua. Ada tasyabuh lafzi, ada tasyabuh maknawi. Dalam undang-undang usul fiqh, ke undang-undang ilmu badi. Dalam undang-undang ilmu badi dinamakan kalimat ini istiwa ini tauriyah. Dalam undang-undang ilmu usul fiqh, kalimat di sini menunjuki kepada kalimat lafaz tasyabuh. Tapi bukan tasyabuh pada lafaz. Karena tasyabuh pada lafaz adalah sesuatu yang terpontong pengharapan maknanya. Tidak mungkin. Terpontong pengharapan maknanya. Seperti Yasin, Taha, Alif Lam Mim. Tidak ketahui maknanya. Cuma Allah yang mengetahui. Tasyabuh pada makna itu adalah nia makna. Diharapkan nia makna. Tapi mustahil tabuh makna dengan makna hakiki. Maka takwil. Maka itu dinamakan tasyabuh pada makna. Bukan tasyabuh pada lafaz. Kalau undang-undang dalam usul fiqh kon ilmu badi. Sedangkan kerja dalam sufiqah yang berpegang kalau tersebut lafzi adalah memang mana dia takwili maknanya. Bacaan pak takwil lafaznya. Kalau tersebut fil makna bagaimana pendapat orang yang mengatakan yang mentakwilkan tersebut fil lafzi. Jadi dalam tafsir lafaznya alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat, mimnya adalah Muhammad. Bahkan lain-lain dalam tafsir lafaz. Pendapat lagi. Maka menurut ilmu katanya juga tidak boleh juga mengkafirkan. Bek bacut dia katanya, kai tafsirkan. Tanya kata tepu yang bahawa sesuatu yang terpontong maknanya tidak ada pengharapan maknanya seperti alif lam mim. Kata pegah dia katanya, hana bermakna urang bermakna kafir. Hanya terkejut lagi kan. Mungkin ada juga sebahagian ulama walaupun tasyabuh itu tasyabuh lafzi bisa jadi dia takwilkan kepada sebuah makna. Yang perlu katanya yang hakikat yang sudah kita ketahui, tasyabuh pada lafaz itu sesuatu yang terpontong pengharapan makna, tidak mungkin diharapkan. Tapi ada sebahagian ulama yang mentafsirkan maknanya ada. Seperti alif itu Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Apakah itu kafir? Pun terkejutkan yang kafir. Han terkejutkan karena Ibnu
Tafsir Ibnu Nah, memanglah termasuk Yasin. Ada juga orang yang tafsirkan apa makna Yasin. Ada juga Taha apa yang tafsirkan. Tapi yang kita ketahui yang bahwa apabila tasyabuh pada lafaz tetap tidak ada makna. Maknanya terpontong pengharapan makna. Karena orang yang berpendapat dengan tasyabuh dia kan orangnya ikhtiar jangan dihukum pun. Mungkin bisa jadi. Karena kita seperti bersalah dan orang yang hanya berpendapat dengan secara anak, hanya berdosa. Kita tidak. Mungkin kau hendak gebet. Mungkin agaknya menurut agaknya kalau memang tidak ada maknanya, cuma lafadznya, kepuci kebetul oleh Allah Taala. Tentunya makna haji. Nah, makna jina tapi terpontong pengharapan. Makna jina tapi hana tak ada depu. Namun kadang ulama-ulama yang depu kau hana tersembunyi yang perlu pegah bak getanyo tingkatannya tanyo terpontong makna lagi. Dalam Quran tu nak bawa dalam hukum dalam ayat Je mukam. Kemudian di mutasyabih. Ya. Mutasyabih lafzi dan mutasyabih fil makna. Ya. Oleh juga mutasyabih fil makna yang kaji takwil kepada dan ditakwil maknanya. Ya. Ketika kaji takwil maknanya itu ditajuk kepada hukum mukam. Ketika lagi ya. Jut. Ada kali takwil mana saya tak cukup sah. Ditajuk kepada hukum mukam. Ya. Mutasyabih berarti lafzi dan makna. Nama nami. Yang seorang mutasyabih fil makna namanya benar memberi takwil. Ya. Memberi takwil. Suka mutasyabih fil makna dia takwil no. Kaji tak cukup. Dan kalau kalian takwil kampung ni. Ya. Itu kita golongkan kepada ayat yang mukam. Jut apabila kali takwil, tapi cuma tasyabuh pada makna. Dan kalau memang dia termasuk dalam golongan ayat mukam. Yang sah. Hai otakalon ba undang-undang ilmu badek nya adalah menyokali istiwa kalau dengan makna istilah berarti kaitan ayat mukam. Tapi kalau pendapat ulama salaf tetap lafaz tasyabuh karena mereka tidak mentakwil. Mereka tidak mentakwil tapi tidak menyatakan orang yang mentakwil itu kafir. Yang menyatakan orang yang mentakwil itu kafir itulah ulama salaf pada tingkatan 2000 warbe waplu. Nya ulama-ulama salaf yang warbe waplu, nyat awaknya urung takwil, pengikut mazhab Asy'ariyah, pengikut mazhab Maturidiyah, cik diatakan cik dipegahnya sesat bet ikut. Tauhid yang berpegang dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah, nyat awaknya cik sesat dipegah. Nyat awak salaf 2020. Betanya yang perlu pegah, bet bagah tak dapat kapego. Bet bagah tak dapat sesat God. Mungkin awaknya nak pendapat yang menyeleweng. Yang menyelewengnya beda cok dia. Tacok pendapat tanya yang get. Orang ibu tafsir makna dengan galak-galak ro. Ilmu badik hana, ilmu ma'ani hana, ilmu mantik hana, ilmu usul hana. Ibu makna ke bayang galak ro. Liam pekape legok yang kenyambut. Tayang bet tampil lagi ni yang berlai pegah. Bet salah bacut ayat. Orang jumpa sabuh ayatnya gabu urung jit pekape legok dia kata. Gara-gara ayat Ar-Rahmanu ala arsyinis was-sama'u banainaha bi aidin fawqa aidihim. Seperti yang terdapat ayat mutasyabih itu cuma berkenaan dengan Tuhan. Mando. Memang nak pegang dia di mana? Jadi terdengar bahwa ayat mutasyabih tersebut itu banyakkan berkenaan dengan Tuhan. Sifat Tuhan. Bandung kebanyakan dapat ayat-ayat mutasyabih tetap menyangkut dengan Tuhan. Maka ukun mutasyabih yang kenyangkan tanya hana ada apa makna. Tanya hana ada apa makna tersebut.